Sahabat Tandan Berduri, kali ini informasi yang Mimin bagikan telah kami rangkum perihal kabar hangat sawit. Pertama, melansir dari kabartamiang.com Jakarta, puluhan ribu hektar lahan perkebunan kelapa sawit di Provinsi Bangka Belitung yang selama ini dikelola oleh 15 perusahaan swasta belum bersertifikasi Indonesia Sustainable Palm Oil, ISPO. 15 perusahaan kelapa sawit tersebut diduga mengangkangi surat edaran Direktorat Jenderal, Dirjen, Perkebunan Kementerian Pertanian, Kementan, RI nomor 286 KB 410 03 2024 tentang kewajiban sertifikasi perkebunan kelapa sawit berkelanjutan Indonesia, Indonesian Sustainable Palm Oil, ISPO. Dalam surat edaran tersebut dijelaskan bahwa kewajiban ISPO bagi perusahaan perkebunan kelapa sawit mulai berlaku 5 tahun sejak Peraturan Menteri Pertanian Nomor 38 Tahun 2020 diundangkan. Dan sesuai Peraturan Presiden Nomor 44 Tahun 2020 tentang Sistem Sertifikasi Perkebunan Kelapa Sawit Berkelanjutan Indonesia dan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 38 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Sertifikasi Perkebunan Kelapa Sawit Berkelanjutan Indonesia serta menindaklanjuti surat edaran Direktur Jenderal Perkebunan Nomor 286 KB 410 03 2024 tanggal 23 Maret 2024 tentang kewajiban sertifikasi perkebunan kelapa sawit berkelanjutan Indonesia, Indonesian Sustainable Palm Oil (ISPO). Dijelaskan bahwa perusahaan perkebunan yang tidak memiliki sertifikat ISPO dikenakan sanksi berupa teguran tertulis, pemberhentian sementara, atau pencabutan izin usaha. Diberi tenggat waktu November 2025, adapun 15 perusahaan perkebunan kelapa sawit yang belum ISPO di Provinsi Bangka Belitung berdasarkan data dari Siperibun yaitu Agrolestari Hijau Sentosa, Agrolestari Sunur Sejahtera, Bangka Inti Besaoh, Bangka Plasma Besaoh, Bumi Makmur Sejahtera Jaya, Bumi Sawit Sukses Pratama, Venyen Agrolestari dan Hans Buana Inti Guna Lestari. Kemudian, Hasil Sawit Bina Sejahtera, Impian Jaya Lestari, Mutiara Hijau Lestari, Palmindo Biliton Berjaya, Sawit Alam Permai, Sinar Agro Makmur Lestari dan Sumber Utama Nabati. Sementara itu, Direktur Eksekutif Wahana Lingkungan Independen, Wali, Muhammad Suhaji, SH meminta Kepala Daerah, Bupati dan Gubernur Bangka Belitung, untuk memberlakukan sanksi kepada 15 perusahaan kelapa sawit di Provinsi Bangka Belitung yang tidak memiliki sertifikasi Indonesian Sustainable Palm Oil, ISPO. Dalam lampiran surat Direktorat Jenderal Perkebunan Kementerian Pertanian Republik Indonesia Nomor B 491 KB 410 06 2024 tertanggal 12 Juni 2024 dan data Sistem Informasi Perizinan Perkebunan, Siperibun, terdapat 75 perusahaan perkebunan kelapa sawit di Sumatera Utara yang belum ISPO dan kewajiban sertifikasi ISPO, diatur Peraturan Presiden, Perpres, Nomor 44 Tahun 2020 tentang Sistem Sertifikasi Perkebunan Kelapa Sawit Berkelanjutan Indonesia. Dengan terbitnya regulasi ini, seluruh pelaku usaha perkebunan kelapa sawit wajib memiliki sertifikat ISPO, termasuk perkebunan yang dibiayai APBN dan APBD atau sumber lain yang sah, ujarnya. Terancam kena saksi. Aji menjelaskan ISPO menjadi pembuktian bahwa pengelolaan sawit memperhatikan aspek-aspek lingkungan.
Seperti diketahui, isu lingkungan mungkin adalah hambatan terbesar dalam industri kelapa sawit. Karena itu, ISPO mengatur secara jelas dan rinci tentang kewajiban pengusaha untuk menjaga area konservasi alam di sekitar lahan. Misalnya dengan melarang pembukaan lahan di area bernilai konservasi tinggi atau area bernilai sejarah, termasuk merusak gambut dan hutan lindung. ISPO juga mengatur tentang pengawasan dan penghijauan lahan di kawasan industri sawit. Melalui aturan tersebut, diharapkan kerusakan lingkungan akibat industri sawit dapat diminimalkan atau bahkan dihilangkan seluruhnya. Sertifikasi ISPO ini mengatur secara jelas kegiatan usaha pengelolaan kelapa sawit memperhatikan aspek-aspek lingkungan. Misalnya dengan melarang pembukaan lahan di area bernilai konservasi tinggi atau area cagar budaya. Termasuk juga tidak merusak lingkungan, apalagi merusak ekosistem gambut, jelasnya. Selanjutnya melansir dari kontan.co.id Jakarta. Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia, GAPKI, merespon keputusan pemerintah yang resmi membatasi ekspor limbah pabrik kelapa sawit atau palm oil meal effluent, POME, residu minyak sawit asam tinggi atau high acid palm oil, HAPOR, dan minyak jelantah atau used cooking oil, UCO. Asal tahu saja, aturan itu sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Perdagangan, Permendak Nomor 2 Tahun 2025 tentang perubahan atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 26 Tahun 2024 tentang ketentuan ekspor produk turunan kelapa sawit, di mana Permendak itu telah berlaku sejak 8 Januari 2025. Sejalan dengan hal itu, Ketua Umum GAPKI, Edi Martono mengatakan, keputusan pemerintah membatasi sejumlah limbah pabrik kelapa sawit lantaran diduga adanya tren menghindari pembayaran biaya keluar, BK, ekspor produk sawit. Ini, tren ekspor limbah sawit yang meningkat, dicurigai oleh pemerintah. Karena kenaikan ekspornya yang tidak wajar akibat adanya perbedaan biaya keluar yang sangat signifikan. Sehingga pemerintah akan memperketat, sebaiknya disamakan saja tarif dengan ekspor CPO, jelasnya kepada Kontan, Minggu 12 Januari, Edi memerinci bahwa besaran biaya keluar CPO saat ini mencapai 178 US dollar per metrik ton, MT. Sedangkan, biaya keluar untuk kategori limbah hanya dibanderol sebesar US$12 MT. Dia mengkalkulasikan, total biaya keluar untuk CPO ditambah dengan pungutan ekspor, P, mencapai 258 US$. Angka ini jauh lebih tinggi dibandingkan dengan total biaya keluar dan pungutan ekspor kategori limbah yang hanya sebesar 92 US$. Saat ini kebanyakan limbah sawit memang diekspor, ujarnya. Untuk diketahui, Menteri Perdagangan, Mendak, Budi Santoso mengatakan, regulasi yang membatasi ekspor limbah sawit itu diterbitkan untuk menjamin ketersediaan bahan baku bagi industri minyak goreng dalam pelaksanaan program minyak goreng rakyat. Selain itu, juga untuk mendukung implementasi penerapan biodiesel berbasis minyak sawit sebesar 40%. B40, biodiesel B40 merupakan bahan bakar minyak, BBM, dengan campuran 40% olahan minyak kelapa sawit, atau bahan bakar nabati, BBN, dan 60% minyak. Solar, menindaklanjuti arahan Presiden, kami menegaskan bahwa prioritas utama pemerintah saat ini adalah memastikan ketersediaan bahan baku minyak kelapa sawit, CPO, bagi industri minyak goreng dan mendukung implementasi B40, pungkasnya.